Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tugas besar mata kuliah data analitik dengan judul prediksi cara kelahiran bayi metode decision tree. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Azara Putri, lalu ada Diva Salsabila Fortunada, lalu ada Nada Mufidah Rahman, dan Rafifa Dua Aryani. Deskripsi masalah. Secara umum, terdapat dua cara proses melahirkan bayi, yaitu normal dan sesar. Persalinan normal merupakan cara alami melahirkan bayi tanpa dilakukannya pembedahan, sedangkan persalinan sesar merupakan metode persalinan dengan pembedahan atau operasi. Metode persalinan normal dianggap sebagai cara paling aman, namun apabila persalinan normal beresiko membahayakan keselamatan ibu dan bayi, maka disarankan untuk melakukan persalinan sesar. Baik melahirkan normal maupun sesar memiliki tujuan yang sama, yaitu agar persalinan berjalan lancar, terutama ketika ibu dan bayi selamat. Berikut merupakan 10 sampel dari 80 data historis pasien ibu melahirkan yang tercatat di rumah sakit. Dengan data historis yang sudah diberikan, pihak rumah sakit meminta untuk melakukan analisis prediksi dengan tujuan perancangan penyediaan sarana rumah sakit dengan menggunakan metode decision tree. Selanjutnya ada rumusan masalah dan target data analitik. Yang pertama, bagaimana cara untuk memodelkan data prediksi cara melahirkan dengan menggunakan metode decision tree. Yang kedua, apakah metode decision tree dapat memberikan hasil prediksi dengan tingkat akurasi yang baik. Selanjutnya ada target data analitik. Yang pertama, dapat memodelkan prediksi cara melahirkan dengan menggunakan metode decision tree. Yang kedua, dapat mengetahui tingkat akurasi dari hasil prediksi dengan metode decision tree. Berikut merupakan desain proses data analitik. Yang pertama ada input data, yang kedua ada eksplorasi data frame, yang ketiga ada data pre-processing, label encoding, yang keempat ada data splitting, yang kelima ada model building, yang keenam ada model evaluation, yang ketujuh ada model visualization, yang kedelapan ada cross validation, yang terakhir ada planning. Yang selanjutnya adalah hasil pengamatan. Yang pertama terdapat input data. Langkah yang pertama adalah memanggil code seperti NumPy, Pandas, Seaborn, dan juga Matplotlib, Pplot untuk import data dari Excel. Yang selanjutnya adalah ada eksplorasi data frame. Langkah eksplorasi data frame dilakukan untuk menampilkan dataset, jenis data, dan mengetahui ada atau tidaknya missing values. Berikut merupakan tampilan dari dataset pada Excel. Pada gambar di sini merupakan kode Python untuk memunculkan data Excel yang sudah diupload pada bagian input data. Dapat dilihat pada gambar di slide merupakan tampilan dari tipe data dan dilanjutkan dengan kode Python untuk mencari data yang kosong. Pada hasil sintak Python tidak terdapat data kosong pada setiap kategori, maka data dapat dilanjutkan ke proses perhitungan hasil. Langkah yang ketiga adalah data preprocessing. Data preprocessing yang dilakukan agar Python dapat membaca dan memproses data tipe kategori menjadi tipe numerik pada pembuatan proses decision tree. Selanjutnya yang keempat yaitu data splitting yang dilakukan untuk membagi dataset menjadi dua bagian, yaitu training dan testing untuk membangun model dan data testing untuk mengevaluasi model. Nah,
hasil dari presentasi dari data testing yaitu sebesar 80% dan data training yaitu 20%. Lalu didapatkan hasil random state-nya yaitu 42. Next. Selanjutnya yang kelima yaitu model building. Model building adalah dilakukan untuk membangun model menggunakan decision tree classifier. Next. Langkah yang keenam yaitu actual value dan predicate value. Dari hasil berikut didapat predicate risk dan actual risk yaitu sama. Yang ketujuh yaitu model evaluation. Yang dilakukan pada model evaluation yaitu data testing yang akan menampilkan confusion metric serta nilai akurasi hasil prediksinya. Next. Step yang ke-8 yaitu model visualization, di mana model visualization ini dilakukan untuk memvisualisasikan decision tree. Berikut beberapa hasil dari visualisasi data dari decision tree, seperti tekanan darah kecil dari 0,5, artinya setiap ibu dengan tekanan darah 0,5 atau lebih rendah akan mengikuti panah true ke kiri dan sisanya mengikuti panah false ke kanan. Lalu contoh yang selanjutnya yaitu true 32, ibu berakhir di sini, di mana nilai entropi 0,954 artinya semua sampel mendapatkan hasil yang sama. Sampel 32 artinya masih ada 32 ibu di cabang ini. Lalu selanjutnya value 12,20 artinya 12 ibu akan mendapatkan sesar dan 20 ibu akan mendapatkan normal. Lalu yang selanjutnya itu cross validation. Berikut merupakan code Python untuk cross validation. Body next. Selanjutnya itu planning. Langkah yang ke-10 yaitu planning, di mana planning dilakukan untuk meminimalisir overfitting. Berikut merupakan Python code untuk planning. Boleh di next. Nah, selanjutnya yaitu hasil dari planning sebelumnya yang didapat dari Python code yang telah dilakukan. Boleh di next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.